Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desa, NPM 09110580421087, semester 2 kelas D, Fakultas Fisip Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rapang. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa konsep dan tantangan manajemen sumber daya manusia, beberapa dalam pendekatan dalam manajemen sumber daya manusia, tujuan, fungsi, dan peranan manajemen sumber daya manusia, dan peranan SDM. Jadi, saya akan menjelaskan tentang konsep dan tantangan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, konsep dan tantangan manajemen sumber daya manusia yang terkait dengan teknik pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan PHK dengan SDM adalah untuk mencapai sasaran perorangan, organisasi, dan masyarakat. 2. Manajemen sumber daya manusia dapat diartikan sebagai kegiatan perencanaan, pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan SDM. Penggunaan SDM dalam upaya mencapai tujuan individu maupun organisasi. Pandangan SDM pada masa lalu. Yang pertama, SDM sebagai salah satu faktor produksi yang dipacu untuk bekerja lebih produktif seperti mesin. 2. Bekerja sesuai dengan spesialisasi yang telah ditentukan. 3. Yang tidak produktif harus diganti atau dibuang. 4. Gerakan human relation atau pendekatan patrialis, yaitu pendekatan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, mengelola SDM bukan hal yang mudah karena manusia merupakan unsur yang unik dan memiliki karakteristik yang berbeda antara satu dengan yang lain. Beberapa pendekatan yang digunakan dalam manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, pendekatan SDM menekankan pengelolaan dan penyalahgunaan yang memperhatikan hak asasi manusia. Selanjutnya yaitu fungsi manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, fungsi perencanaan atau planning merupakan fungsi manajemen sumber daya manusia yang dinilai esensial karena menyangkut rencana pengelolaan SDM per orang. 2. Fungsi pengadaan atau procurement merupakan fungsi manajemen sumber daya manusia dalam usaha untuk memperoleh jenis SDM yang tepat yang diperlukan untuk mencapai sasaran organisasi. Tujuan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, tujuan sosial. Tujuan sosial manajemen sumber daya manusia adalah agar organisasi atau perusahaan bertanggung jawab secara sosial dan etis terhadap kebutuhan dan tantangan masyarakat dengan meminimalkan dampak negatif. 2. Tujuan organisasional. Tujuan organisasional adalah sasaran formal yang dibuat untuk membantu organisasi mencapai tujuannya, yaitu peranan manajemen sumber daya manusia. Peranan tim manajemen sumber daya manusia untuk secara tim keseluruhan adalah menyarankan bagaimana cara mengelola pekerja, termasuk mengelola rekrutan dan mempekerjakan karyawan, mengkoordinasikan tunjangan, pelatihan, dan strategi pengembangan karyawan. Peran dan fungsi manajemen sumber daya manusia sangat penting, yakni menentukan faktor produksi, pembangunan, dan mengembangkan perusahaan atau organisasi. Peranan SDM. Peranan fungsi SDM di sini dibilang cukup banyak, seperti turut menyumbang kontribusi dalam aktivitas perencanaan, pengarahan, dan pengorganisasian jalannya sebuah perusahaan. Peranan fungsi SDM dan manajemen sumber daya manusia terbilang penting, yakni menentukan faktor produksi, membangun serta mengembangkan perusahaan. Jika tidak ada SDM yang mumpuni dan memadai, pastinya secara otomatis perusahaan akan gagal meraih tujuan yang ingin dicapai.